Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari desa Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal?" Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga itu, "Belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu." Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, halo saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih berjumpa lagi. Sungguh baik Tuhan. Iya, dari firman yang tadi kita dengarkan, firman hari ini dari Yohanes 7 ayat 40 sampai dengan 53, kita melihat ada pertentangan pada saat mereka mendengarkan Yesus mengajar di Bait Allah. Ini pada saat Hari Raya Pondok Daun ya, Tuhan Yesus ada di Galilea, di mana saat itu Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah dan mengajar. Dan banyak orang juga amazed di sana melihat bahwa sebenarnya tidak ada orang yang bisa memperkatakan hal-hal seperti itu. Pinter banget, hebat banget. Tapi ada orang lain juga yang mempertanyakan apakah dia Mesias, apakah dia benar juru selamat. Tapi lagi-lagi mereka ragu-ragu dan mereka bertanya kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, dan dikatakan di sana bahwa Mesias itu tidak datang dari Galilea. Mesias itu datangnya dari Betlehem. Apakah ada di Alkitab Mesias yang datangnya dari Galilea? Hal semacam ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Seringkali kita pun masih mempertanyakan Tuhan sampai hari ini. Walaupun kita katanya sudah dibaptis. Katanya kita ini Katolik, karismatik lagi. Yang berkali-kali juga diselamatkan sama Tuhan, disembuhkan sama Tuhan. Kalau kita boleh ingat-ingat dari kita kecil, sampai kita hari ini nih bisa berdiri tegak hari ini. Itu tidak mungkin karena usaha kita. Berapa kali Tuhan sudah meloloskan kita dari maut. Berapa kali Tuhan sudah menyembuhkan kita dari sakit saat COVID lewat, pandemi lewat. Berapa kali kita mengalami mungkin kesulitan keuangan, mungkin gak bisa bayar listrik, mungkin gak bisa bayar uang sekolah anak. Tapi Tuhan lewatkan semua itu, Tuhan loloskan sampai hari ini. Saat itu kita bilang,
Tuhan baik. Thank you God, thank you Tuhan. Sungguh bukan karena usaha saya. Tapi seringkali juga kita ini kan diproses terus ya dalam kehidupan kita sampai kita nanti dipanggil pulang sama Tuhan. Diproses terus, silih berganti, kemenangan setiap hari tapi besok ada lagi ya. Tapi seringkali kita pun jatuh lagi pada saat tantangan belum ada solusinya. Pada saat kita belum ketemu jalan keluar, kita sebagai orang yang Katolik, katanya karismatik, percaya banget praise and worship ya. Mungkin ada juga jadi WL, jadi pewarta gitu ya, termasuk saya. Mempertanyakan juga, Tuhan kamu di mana Tuhan gitu loh. Sampai hari ini kok belum gitu. Tuhan kamu di mana ya gitu loh. Sampai hari ini kok saya nggak ketemu jalan keluar. Kita itu sama. Sedang juga mempertanyakan gitu loh. Ada nggak sih kamu Tuhan? Bener nggak sih kamu itu Mesias Juru Selamat saya? Inilah ajakan kita hari ini untuk kembali berkomitmen. Untuk kembali mengatakan bahwa saya percaya. Walaupun keadaan saya belum baik, keadaan saya belum ideal, saya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Yesus Kristus adalah Mesias di dalam hidup saya. Dan saya mau terus melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana supaya kita bisa terus punya iman yang teguh, punya pengharapan yang tidak berkesudahan dalam Tuhan, kita harus terus mencari Tuhan. Sudah kenal sih saya, udah tahu, udah baca kitab suci juga. Dari dulu sih, dari zaman sekolah SD juga udah baca terus. Terus. Tuhan minta terus lebih mengenal aku. Saat kita baca hari ini, kita mendapatkan pengenalan yang baru. Kita mendapatkan pembaharuan terus-menerus daripada Tuhan. Kita mendapatkan air hidup yang baru. Dikatakan di ayat sebelumnya, supaya kita terus haus, supaya kita terus datang kepada Tuhan, mencari Dia. Dan biarkan air kehidupan itu mengalir di dalam tubuh kita, memperbaharui kita, membasuh kita terus. Artinya Roh Kudus yang terus akan memperbaharui kita. Biarlah kita terus berkomitmen kepada Tuhan, berpegang kepada Dia. Ada yang mengatakan bahwa pada saat kita kecil, kita itu sangat percaya berpegang kepada orang tua kita. Saat kita sekolah, mungkin kita pegangannya sama ijazah kita. Saat kita menikah, kita berpegang kepada pasangan kita. Saat kita sudah mulai kerja, kita berpegang teguh kepada pekerjaan kita, jabatan kita. Saat kita sudah mulai tua, mungkin kita berpegang pada tongkat mungkin, pegangan di ranjang kita mungkin. Yang semuanya itu tidak kekal. Yang kita tinggal, yang juga mungkin mengecewakan kita saat kita berharap mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Maka dari itu yuk, kita berpegang hanya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu berjanji setia kepada kita. Dia pasti sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita kembali berkomitmen hari ini, mengatakan bahwa Tuhan, aku mau percaya. Tuhan, aku mau jadikan Engkau satu-satunya di dalam kehidupanku. Beri aku kerinduan, kehausan Tuhan untuk mengenal Engkau. Membaca firman-Mu Tuhan, tidak otomatis. Saudara-saudari kita bisa rindu membaca firman. Perlu kita minta. Tuhan, aku mau Tuhan punya saat teduh. Aku mau Tuhan punya jam doa sama keluargaku. Aku mau Tuhan bisa baca firman setiap hari. Aku mau Tuhan pakai mataku, telingaku, mulutku ini Tuhan. Untuk hanya mengisi dengan yang mendekatkan kepadamu Tuhan. Aku mau jadi solusi, aku mau jadi berkat Tuhan. Percayalah bro and sis, saat kita minta, Tuhan kasih kerinduan itu dalam diri kita. Dan kita bisa heran sendiri, kok aku yang sekarang beda ya sama aku yang dulu. Aku kok lebih dewasa ya. Belum sih, belum ada solusinya, tapi aku tetap sukacita. Aku tetap bisa melakukan aktivitasku dengan normal. Aku tetap hari ini berkemenangan. Itulah mukjizat daripada Tuhan. Itulah kehadiran Tuhan dalam diri kita. Itulah karya Roh Kudus. Tidak hanya pada saat Tuhan menyembuhkan kita, pada saat Tuhan mengembalikan mungkin bisnis kita yang hilang. Tidak hanya itu ukurannya. Biarlah kita punya persepsi yang sama, punya mindsetnya Tuhan, punya pikirannya Tuhan, ada hatinya Tuhan di dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta supaya Tuhan terus menaruh komitmen yang sama, menjadikan Dia satu-satunya dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang baik,
Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada sampai dengan hari ini. Sungguh semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami minta berikan kami kerinduan. Berikan kami komitmen Tuhan. Untuk boleh menjadikan Engkau satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami mau mengakui Engkau sebagai Mesias yang hidup. Juru selamat kami Tuhan. Bapa kami yang sejati. Penolong kami yang setia Tuhan. Taruh kerinduan Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Mendengarkan pesan-pesan yang Engkau tuliskan di dalamnya Tuhan. Kami mau memakai mulut lidah kami Tuhan. Untuk memuji Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi berkat Tuhan. Mulai dari keluarga kami yang terkecil. Di lingkungan kami bekerja Tuhan. Dimanapun Tuhan Kau menempatkan kami Tuhan. Biar kami boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you.